Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera kepada segenap bangsa Indonesia, lebih terkhusus lagi kepada kaum muslimin dan muslimat yang ada di republik yang kita cintai ini. Alhamdulillah, saat ini kita masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu yang sangat berharga, sehingga kita sekarang insya Allah bisa melakukan diskusi mengenai pengkajian Islam yang pada saat ini yang ingin saya sampaikan adalah mengenai salam Tuhan. Apa yang disebut salam Tuhan? Yaitu ketika Tuhan menyapa kita. Di antara kita, ibarat itu ada yang menyampaikannya dengan good morning, good afternoon, good evening. Di Indonesia adalah selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Di Rusia itu mengatakan salamnya adalah Dobreye Utrom, Dobry Den, dan Dobraya Nok. Berbagai istilah kata-kata salam antar sesama manusia. Nah, kali ini yang ingin saya sampaikan kepada audiens mengenai salam Tuhan. Artinya, ucapan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Sangat sering kita dengar di mana-mana, yaitu sebuah salam yang berbunyi ya ayyuhan nas. Yang mana ya ayyuhan nas ini berasal dari kata insan. Dan insan ini berasal dari kata uns. Yang artinya adalah senang dan harmonis. Jadi Allah kalau menyapa kita itu yaitu dengan bahasa salam yang sangat khusus dan indah, yaitu yang berbunyi ya ayyuhan nas. Di mana ya ayyuhan nas ini berasal dari kata insan, dan insan berasal dari suku kata uns, yang maknanya adalah senang dan harmonis. Enjoto in harmonio, artinya Gusti Allah menyapa makhluknya yang bernama manusia itu dengan seruan yang sangat indah dan ramah. Wahai makhlukku yang harus bersenang-senang dan harmonis, yaitu gembira, senang, tetapi selaras di antara hidup sesama kalian. Nah, kenapa salamnya Gusti Allah kepada manusia ini demikian indah, ramah, dan sangat mempunyai nilai yang sangat tinggi? Karena berkaitan dengan
yang kemarin kami sampaikan dalam judul makna Bismillahirrahmanirrahim, yang maknanya adalah atas nama Allah yang pengasih dan penyayang. Nah, atas dasar pemaknaan Bismillahirrahmanirrahim yang bermakna adalah atas nama Allah yang pengasih dan penyayang, berarti di situ ada 3 kata pokok. Yang pertama, atas nama. Berarti kita ini adalah duta-duta besarnya Allah di muka bumi. Maka sangat pantas dan sangat beralasan kalau pemberi mandat yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan salam yang sangat indah kepada dubes-dubesnya di muka bumi, yaitu manusia. Makanya salamnya sangat indah. Alasan yang kedua, selain bahwa manusia ini adalah duta-duta besarnya Allah di muka bumi, Allah mempunyai sifat yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu pengasih dan penyayang. Jadi di dunia ini sangat kita kenal ada rasa cinta, kasih, dan sayang. Cinta itu biasanya di permukaan, tapi kasih dan sayang itu ibarat telur adalah kulit, putih telur dan kuning telur. Nah, kasih dan sayang ini adalah merupakan karakter Allah yang luar biasa, maha pengasih dan maha penyayang. Jadi buat pemuda dan pemudi khususnya harus dimaknai betul. Ibarat ini telur, ini cangkangnya ini adalah cinta, putihnya adalah kasih, dan sayangnya adalah kuning telur. Dan bagi Allah cinta itu udah otomatis, tapi yang lebih ditekankan adalah pengasih dan penyayang. Kita sebagai orang tua, baik seorang ibu maupun seorang ayah, betapa besar rasa kasih sayang terhadap putra-putrinya, sehingga ketika putra-putri kita itu sakit, itu kita sadar tidak sadar sebetulnya memohon kepada Allah kalau bisa itu penyakitnya pindah ke kita. Jangan ada penyakit terhadap anak-anak kita yang sangat kita cintai. Nah, ini plasma dari pemaknaan kenapa Allah memberikan salam kepada kita yang dengan kalimat sangat indah, yaitu ya ayyuhan nas, yang berasal dari kata insan dan berasal dari suku kata uns yang artinya senang dan harmonis. Sehingga dalam episode yang sebelumnya juga Piagam Madinah itu membangun kesetaraan, kasih sayang, dan equal, keselarasan yang damai dan sejahtera. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu seruan-seruan dari Allah itu ayat demi ayat, huruf demi huruf, itu kita kalau kaji secara seksama, itu semuanya mengandung nilai-nilai yang mempunyai makna yang sangat luar biasa. Jadi pantaslah kalau kita itu terus mengkaji nilai-nilai Islam ini secara seksama, supaya kita lebih paham Tuhan itu siapa, yaitu sosok
Khalik dan kita ini siapa, yaitu sosok makhluk, dan hubungan antara Khalik dan makhluk itu Allah telah menerapkannya dengan sistem yang sangat indah, yang bisa diwujudkan contohnya ketika Allah memberikan salam kepada manusia, yang mana manusia itu adalah duta-duta besarnya Allah di muka bumi. Selain manusia itu adalah dubesnya Allah di muka bumi, jadi manusia itu statusnya adalah dubesnya Allah. Yang kedua adalah makhluk yang mempunyai derajat tertinggi, makhluk tertinggi derajatnya. Dari mana taunya bahwa manusia itu dubesnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu dari ucapan, saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang pengasih dan penyayang. Dari mana taunya bahwa manusia adalah makhluk tertinggi? Coba baca surat At-Tin, yang mana ketika itu Allah mengumpulkan buah zaitun dan tin yang ada di gurun Sinai untuk menyaksikan bahwa Allah telah menciptakan makhluknya yang paling top markotop yang bernama manusia. Jadi sekali lagi saya ulangi, kenapa sapaan Allah terhadap manusia demikian indah? Yaitu dengan ucapan ya ayuhan nas, senang dan harmonis, karena manusia adalah dubesnya Allah di muka bumi. Dan alasan yang kedua, karena manusia adalah makhluk yang tertinggi derajatnya di muka bumi. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan mengenai judul Salam Tuhan yang sungguh sangat indah, yang diberikan atau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Khalik terhadap manusia sebagai makhluknya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian uraian singkat kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.